Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa ayyuhal ikhwah, insyaallah taala di pagi hari ini kita akan membacakan yaitu sebuah kitab kecil yang isinya adalah mandhumah. Apa itu mandhumah? Mandhumah itu mirip dengan puisi atau syair, akan tetapi bedanya kalau mandhumah itu berisi tentang ilmu. Berisi tentang ilmu. Itu namanya mandhumah. Ya, bait-baitnya seperti syair, tapi dia isinya ilmu. Itu dinamakan mandhumah. Dan mandhumah ini ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu beliau adalah guru dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menulis mandhumah ini ketika beliau itu berumur 20 tahun lebih, belum sampai 30 tahun. Berarti kita lihat bagaimana semangat beliau dalam menulis ilmu. Lalu beliau mensyarah mandhumah beliau sendiri ini ketika berumur 26 tahun. Ya. Di mana kita sekarang ini mungkin sudah banyak berumur 40 ya, 30, 50 dan mungkin lebih. Baik. Yang pertama saya ingin menyampaikan pada antum semua di sini ada hadis dari Sahih Bukhari bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda kepada para sahabat ketika di majelis ilmu seperti ini, yaitu ada 3 orang masuk ke dalam majelis. Ya. Yang pertama dia mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua dia ke belakang, bersender di belakang. Yang ketiga berpaling. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun yang mendekat maka Allah akan mendekat kepadanya. Adapun yang malu-malu maka Allah juga akan malu-malu padanya. Adapun yang berpaling keluar maka Allah juga akan berpaling kepadanya. Maka mari kita mendekat semua, jangan bersender di belakang ya. Yang depan masih banyak lega. Nanti supaya kawan-kawan kita bisa masuk juga. Mari ya, mendekat, tapi jangan di depan kamera. Ya. Oke. Nah. Baik. Kita mulai baca perkataan muallif di sini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul musannif, itu muqaddimah dari penulis. Beliau mengatakan
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Hadha ta'liqun latifun ala mandumati fi sayri ila Allahi wa daril akhirah, yakhullu ma'aniha wa yuwaddihu mabaniha, fa innaha qad hassaltu ala kabirin min manazili sairina ila Allah allati tusilu sahibaha ila jannatin na'im fi jiwari rabbil karim wa tamna'uhu min adabil jahim wal hijabil alim. Wallahul mas'ulu bi fadlihi wa mannihi an yaj'alahu khalisan liwajhihi muqarriban indah. Ini adalah ta'liq yang latif. Ta'liq itu adalah penjelasan yang ringkas. Dari kata-kata 'allaqa yu'alliqu ta'liqan. Itu mengkaitkan sesuatu kepada yang lain dengan tujuan untuk menjelaskan. Ini sumbernya dari ini maksudnya ini. Itu namanya apa? Ta'liq. Kalau syarah itu lebih luas lagi. Ya. Kalau syarah udah pasti ta'liq. Kalau ta'liq belum tentu syarah. Nah, yaitu ta'liq atas mandumahku, ya. Ta'liq yang latif, ta'liq yang sederhana, yang singkat seperti itu. Fis sayri ilallahi wad daril akhirah, ya. Ini adalah judulnya, yaitu as-sayr ilallah wad daril akhirah. Itu perjalanan kepada Allah dan kampung akhirat. Maksudnya ini adalah bukan perjalanan fisik, tapi apa? Perjalanan hati, perjalanan imaniyah, itu dia. Perjalanan ilmu, ya, seperti itu. Yahullu ma'aniha wa yuwaddihu mabaniha, yang akan menjelaskan makna-maknanya dan bangunan-bangunannya. Fa innaha qad hassaltu ala katsirin min manazilis sairina ilallah. Sungguh aku telah menghasilkan, ya, untuk banyak daripada manzilah-manzilah orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allati tusilu sahibaha ila jannatin na'im, yang akan menyampaikan, ya, pelakunya, mengantarkan pelakunya ke jannatin na'im. Fi jiwari rabbil karim, yang menjadi tetangga, ya, Rabbul Karim, menjadi, ya, orang yang dekat di sisi Rabbul Karim. Wa tamna'uhu min adabil jahim, yang akan mencegahnya, menghalanginya dari adabul jahim, wal hijabil alim, dan adab yang pedih. Wallahul mas'ul, Allah adalah tempat meminta, bi fadlihi wa mannihi, ya, dengan karunia-Nya, an yaj'alahu khalisan, agar dia menjadikannya ikhlas, liwajhihi, untuk wajahnya saja, muqarriban indah, yaitu untuk mendekatkan diri di sisinya. Ini adalah kebiasaan para ulama ketika mereka menulis ilmu, menulis kitab, selalu berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikannya ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk wajahnya semata. Ya. Karena yang namanya ikhlas kita nggak tahu. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak kita ikhlas atau bercampur dengan maksud-maksud yang lain ketika kita menulis itu? Ya, ada maksud pamer apa tidak? Ada maksud untuk membesarkan diri apa tidak, dan yang lainnya, naudzubillah. Dan para salaf itu mengatakan di antaranya, yaitu hal yang paling berat di sisiku adalah jihad, itu melawan, ya, atau menjaga yang namanya keikhlasan. Seperti itu. Apalagi kita, ya, apalagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga amal-amal kita ikhlas untuk wajahnya semata dan tidak menjadikannya kepada selainnya sedikit pun. Sebagaimana doa Umar radhiyallahu an, beliau mempunyai sebuah doa yang bunyinya, Allahumma ja'al kulla a'mali salihan wa khalisan liwajhika wa la taj'al li ahadin syai'a. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku ini adalah amal yang saleh, bukan amal yang buruk, amal yang saleh.
wa khalis, dan ikhlas semata-mata untuk wajahmu saja, dan jangan pernah ya Allah engkau jadikan amalku ini untuk selainmu sedikit pun. Ini doa jujur dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, seorang yang dijamin surga oleh Allah dan Rasulnya. Apalagi kita, tentunya kita lebih butuh lagi dengan doa-doa semisal ini di setiap keseharian kita dan amal-amal kita yang hanya sedikit ini, ya. Lalu beliau memulai dengan fasal yang berjudul Al-Ibadah. Beliau mengatakan, wa'lam anna al-maqsuda min al-ibadati ibadatullah wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaih ala dawam. Ketahuilah bahwasannya maksud dari ibadah itu adalah ibadah kepada Allah dan mengenalnya, ma'rifatuh, wa mahabbatuhu, dan mencintainya, wal inabatu ilaih, dan bertaubat kepadanya, ala dawam, senantiasa, terus menerus, bukan cuma sekali seumur hidup. Terus menerus kita bertaubat, beribadah, mencintai, ya, ma'rifah, berusaha terus menerus setiap hari. Nabi SAW bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, mi'ata marrah, 100 kali sehari. Itu yang diketahui Abu Hurairah, ya, belum yang tidak diketahui, tentunya lebih banyak lagi, ya, seperti itu. Kata-kata beliau ibadatullah, yaitu al-ubudiyah, ini adalah tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia dan mengutus seluruh nabi dan rasul. Ini dia tujuannya, ibadatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali liya'buduni, ay liyuwahhiduni, untuk mentauhidkanku dan agar manusia tidak menduakanku di dalam ibadah. Itu dia tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan menurunkan para nabi dan rasul. Wa ma'rifatuhu, wa ma'rifatuhu, yang mana ini adalah tujuan kedua dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia. Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala di dalam kitab beliau fikih asma wa sifat, ya, beliau menjelaskan bahwasannya tujuan besar setelah mentauhidkan Allah ada tujuan lain, yaitu agar manusia itu mengenal Allah sesuai dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq di dalam ayat yang terakhir, ya. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahun lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan, ya, 7 langit, dan dari penciptaan bumi juga serupa. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui, lita'alamu, agar kalian mengenal, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, agar kita mengenal siapa Allah, ya, yaitu zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sifat-sifatnya, wa annallaha ahata bi kulli syai'in ilma, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya, kata Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Jawabul Kafi halaman 99, ya, beliau mengatakan yang maknanya, tidak ada yang lebih aku cintai daripada seorang hamba yang mengenal Rabb-nya dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya. Tidak ada sebuah kedudukan yang lebih aku cintai daripada seorang hamba yang mengenal Rabb-nya dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Artinya, ayyuhal ikhwah hafizakumullahu jami'a,
Ketika seorang itu benar-benar mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya sebenar-benar pengenalan, maka dia adalah sebuah iman yang sempurna insyaallah ta'ala. Tentunya dengan melaksanakan konsekuensinya. Yang mana di dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Ketika disebut bersamaan, ya, di dalam hadis Jibril yang masyhur, yaitu Nabi SAW ditanya oleh Jibril apa? Akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Dijawab oleh Nabi SAW. Al-Islamu an ta'budallaha ka'annak, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'ta ilaihi sabil. Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wal ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini yang tertinggi. Derajat yang tertinggi apa? Ihsan. Ihsan. Islam dan iman itu bisa direalisasikan dengan seorang itu mentauhidkan Allah dengan tauhidur rububiyah dan tauhidu al-uluhiyah. Itu mengenal Allah, bahwasanya Allah itu adalah Rabbul Alamin, pencipta, ya, lalu pemberi rizki, ya, lalu pengatur alam semesta. Itu baru tingkatan yang pertama. Lalu al-uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah dalam ibadah. Yang terakhir, ketika dia ingin mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, maka dia harus mempelajari asma dan sifat. Baru dia bisa bersikap ihsan. Gak akan bisa seorang bersikap ihsan, beribadah kepada Allah seolah-olah Allah memperhatikan dia dengan sebenar-benar pengenalan, kecuali dia harus mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sendiri. Ya, kalau dia mengenal Allah dengan apa-apa yang tidak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, keliru. Ya, Allah tidak di mana-mana, tidak di atas, tidak di samping, tidak di depan. Gimana dia? Ya, itu belum sempurna, belum sempurna. Harus wajib dia mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan, yaitu dengan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, nama dan sifatnya. Itu maksud daripada perkataan beliau wa ma'rifatuhu wa mahabbatuhu wal inabatu ilaih 'ala dawam. Mahabbah yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 hal. Yang mana 3 hal ini harus ada. Harus ada. Kalau tidak ada, maka belum sempurna. Adapun firqah yang lain selain ahlu sunnah, maka imma dia mengambil salah satunya, imma salah duanya, atau membuang yang lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia akan terjatuh kepada firqah Khawarij. Takut saja. Ya. Ancaman saja isinya. Neraka terus, ya. Adapun orang-orang yang hanya mengharapkan, ya, ampunan Allah, ya, rahmat Allah, roja, maka dia akan terjatuh ke dalam fitnah al-irja atau murji'ah. Murji'ah, ya, dengan hamzah, bukan murji'ah tapi murji'ah dengan hamzah. Jadi dia mengatakan iman kita ini sama dengan iman para sahabat, ya, karena Allah itu Maha Pengampun dan selainnya. Adapun yang ketiga, ketika dia beribadah kepada Allah hanya dengan cinta saja, maka dia akan jatuh ke dalam fitnah apa? Orang-orang tasawuf atau sufiyah, yang mana terkenal perkataan mereka
Janganlah beribadah kepada Allah karena takut kepada neraka atau mengharap surga. Tapi beribadahlah kepada Allah hanya cinta saja katanya. Ya, Masya Allah. Sedangkan Nabi SAW sudah mengatakan agar kita berlomba-lomba untuk mendapatkan surga. Apakah engkau lebih paten daripada Nabi SAW? Kan nggak mungkin, gitu ya. Nggak takut neraka, kuat kali gitu ya. Kasih lilin aja udah jerit-jerit gitu kan gitu. Kok bilang nggak takut neraka? Nggak mungkin, ini konyol. Ini khurafat ya, ibadah-ibadah yang hanya berdasarkan hawa nafsu dan akal dia semata. Maka kita Ahlussunnati wal Jamaah, kita beribadah kepada Allah dengan 3 hal ini. Dan ada sebuah faedah yang besar dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala, bahwasannya 3 hal ini itu cinta pada Allah ya, berharap pada Allah ya, takut pada Allah, itu ada di dalam ayat-ayat yang awal di dalam surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini berkonsekuensi adalah cinta ya, harap dan takut pada Allah. Maliki Yaumiddin ini berkonsekuensi terhadap takut pada Allah. Itu maha membalas di hari kiamat nanti. Jadi ketika kita membaca Al-Fatihah di awal-awal ya ikhwah, maka bayangkan kita sedang beribadah kepada Rabb yang kita takut padanya, juga harap padanya, dan juga cinta padanya. Itulah ya kandungan awal-awal surat Al-Fatihah, yang dimana di dalam sebuah hadis ya, Allah Subhanahu wa taala seolah-olah berbicara terhadap hambanya. Ya, berbicara kepada hambanya. Hambaku meminta, hambaku memujiku, ya, maka bagi hambaku seluruh apa yang dia minta dan seterusnya. Wal inabatu ilaih 'ala dawam, dan terus-menerus bertaubat kepadanya. Wa sulukut turuqil lati tusilu ila daris salam. Dan menempuh jalan-jalan yang menyampaikan dia kepada kampung keselamatan, Daris Salam, itu Jannatin Naim, Al-Firdaus Al-A'la, dan seterusnya. Wa aksarun nasi ghalaba alaihimil hissu, dan kebanyakan manusia itu dikalahkan oleh hal-hal yang fisik. Artinya dia lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya hissiyah, yang fisik. Kalau diajak berbicara, diajak mendalami, diajak mengimani, mempelajari hal-hal yang gaib, neraka, surga, enggan. Nomor 2 itu nantilah, itu urusan akhirat nantilah. Nah, gitu dia. Kalau urusan dunia semangat, kan begitu ya. Bagi pedagang ya, kalau urusan dagang semangat, ya bagi kontraktor ya, urusan gedung-gedung semangat gitu ya. Dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Wa malakathumus syahawat wal 'adat falam yarfa'u bihadzal amri ra'san, dan juga dikuasai oleh syahwatnya dan adat kebiasaan masyarakatnya ya, maka dia tidak menganggap hal ini sebagai suatu yang penting ya, yaitu urusan ibadah. Wala ja'aluhu libinaihim asasan, dan juga dia tidak menjadikan bangunan yang kuat untuk mempelajarinya. Bal a'radu anhu ishtighala bi syahawatihim, bahkan mereka berpaling darinya karena sibuk dengan syahwatnya masing-masing. Wa tarakuhu 'ukufan 'ala muradatihim, ya, dan meninggalkannya ya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Walam yantahu listidraki ma fatahum fi awqatihim, dan mereka ya tidak berusaha untuk berhenti dan mencari apa yang luput darinya. Fahum fi jahlihim wa dhulmihim jahairun, maka mereka di dalam kebodohan dan kedoliman mereka kebingungan. Orang-orang yang sibuk dengan dunia kesana kemari, hakikatnya mereka tuh orang yang bingung sebenarnya. Percaya apa enggak? Iya.
Karena mereka nggak ada berhentinya, nggak ada habisnya. Orang yang miskin, yang gajinya mungkin sehari cuma 10.000, 20.000, ya, memungut sampah segala macam, dikasih rizki oleh Allah sehari 100.000. Berhenti nggak kira-kira? Enggak juga. Nyari lagi. Nyari lagi. Jadi karyawan dapat 200.000. Berhenti nggak? Enggak juga. Terus. Kita bicara orang yang ghalabathum syahwatuhum, ya. Kita bicara tentang orang yang dikuasai syahwatnya, ya. Kan terus. Dapat 1 juta sehari juga masih kurang. Terus nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Nggak ada sempat hari Minggu datang ke Muwahhidin, nggak sempat lagi. Itu ya. Hari Minggu pun kerja. Terima telepon sana sini, nggak sempat lagi, tetap terus seperti itu. Illa man rahimahullah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, ya, yang tidak menyibukkan mereka perdagangan mereka, ya, rijalun ya yulhimun tijaratuhum, kata Allah, yaitu orang-orang laki-laki yang tidak disibukkan mereka oleh perdagangan mereka. Mereka sibuk, mereka kaya, tapi ngaji juga, ibadah juga, gitu. Itu baru top, ya. Itu baru top. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, ya, ad-dunya lil arba. Dunia itu untuk 4 orang, ya. Dan yang tertingginya kata Nabi SAW, rajulun atahullahul mala wa ilma. Itu laki-laki yang diberikan oleh Allah harta dan juga ilmu. Lalu dia menghabiskan hartanya di jalan Allah. Ini dia yang paling paten. Banyak duitnya tapi dihabiskan di jalan Allah, tidak ditumpuk-tumpuk terus, enggak. Dihabiskan. Duitnya disuruh sana, suruh sini, infak sana. Diatur duitnya, bukan diatur duit tapi duitnya diatur. Kebanyakan kita sekarang kan, aduh, ini nanggung bisnis sana, ya, aduh, gitu. Nggak sempat lagi ngaji, ya, ibadahnya jadi berkurang. Itu namanya diatur duitnya, bukan ngatur duit, diatur duitnya. Lalu yang kedua adalah orang yang diberikan Allah ilmu, tapi qadarullah tidak diberikan harta. Maka ini pahalanya adalah sama dengan yang nomor 1. Ketika niatnya sama dengan yang nomor 1, ya. Lau ma indi, ya, kalaulah aku di sisiku malun limisli fulan la fa'altu misla ma fa'ala fulan. Kalaulah aku punya harta seperti fulan, maka aku akan berinfak, bersedekah seperti fulan. Maka keduanya fa'ujruhu masawa, maka keduanya pahalanya ini sama. Adapun yang ketiga adalah orang-orang yang diberikan harta tapi tidak diberikan ilmu. Lalu dia menghabiskan hartanya di jalan kemaksiatan kepada Allah, main perempuan, mabuk-mabukan, menghabiskan pesta pora dan segala macam. Ya. Yang keempat yang paling nasib, ya, tidak diberi ilmu juga tidak diberi harta. Naudzubillah. Dan dia berkeinginan seperti orang yang ketiga. Kalaulah aku punya harta seperti fulan, pasti aku bisa main perempuan, bisa mabuk-mabukan. Naudzubillah. Maka keduanya juga sama, ya, seperti itu. Adapun kata Nabi SAW, yang nomor 1 tadi apa? Afdolul manazil. Ini adalah orang yang paling afdol manzilahnya. Itu dia. Ya. Memang betul para ulama itu khilaf mana yang lebih utama, orang yang miskin sabar atau orang yang kaya bersyukur. Khilaf mana yang lebih utama. Akan tetapi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan yang paling afdal ya yang paling bertakwa. Ya memang benar, ya. Ya jelas lah yang paling bertakwa tentunya paling afdal. Nah, wallahu taala alam. Yang lebih mendekati kepada dalil yang saya lihat adalah sebagaimana sabda Nabi SAW tentang posisi yang pertama tadi. Hada afdalul manazil. Ini adalah manzilah yang paling afdal. Wallahu ta'ala a'lam. Itu orang kaya yang bersyukur. Orang kaya yang bersyukur. Ya. Bukan orang miskin yang bersabar. Keduanya memang sama-sama mempunyai keutamaan. Tapi bersyukur itu lebih berat. Bersyukur lebih berat. Ya, apa dalilnya?
wa qalilum min ibadiya syakur. Sedikit sekali orang yang bersyukur di antara hamba-hambaku. Bukan wa qalilum min ibadiya sabirin, enggak, tapi syakur. Sedikit yang sabar enggak, tapi sedikit yang bersyukur. Itu dia. Jadi insyaallah taala yang bersyukur lebih utama. Insyaallah taala. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi ya, afdalul manazil. Jadi orang-orang tadi kata beliau, fahum fi jalihim wa dhulmihim hairun. Mereka di dalam kebodohannya dan kedolimannya adalah orang-orang yang bingung. Bingung, enggak ada habisnya, nyari duit terus sampai mati. Ya. Betul apa enggak? Betul. Antum tengok siapa tuh orang yang terkaya di dunia mungkin ya. Siapa? Steve Jobs misalkan, yang punya Apple. Apa yang dia bilang di akhir kehidupannya? Nyesel apa enggak? Nyesel juga. Kena kanker, udah mau mati baru nyesel. Bingung. Bingung. Untuk apa sebenarnya duit dikumpulin terus sampai banyak? Enggak habis juga kita. Sehari makan 3 piring nasi aja kan, Pak? Iya. 30.000 udah cukup gitu kan ibaratnya. Kenapa harus mati-matian menyiapkan kehidupan yang bakal habis? Seharusnya kita mati-matian menyiapkan kehidupan yang enggak habis. Ya, mati-matian menyiapkan kehidupan yang tidak bakal ada kematian setelahnya. Ya. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyikapi kehidupan di dunia ini, apa kata beliau? Wattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kalian dan bersahajalah dalam mencari nafkah. Apa itu bersahaja? Jangan ngoyo. Jangan ngoyo. Itu dia. Ini terjemahan yang paling saya sukai dari guru kita Al-Ustaz Abu Ihsan hafizahullah taala tentang hadis ini. Wattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah pada Allah dan bersahajalah dalam mencari penghidupan. Itu dia. Nah, bingung ya. Hairun, mereka tuh senantiasa dalam keadaan bingung. Beda dengan orang-orang yang tahu tujuan hidupnya itu untuk apa. Dia dari Allah ya. Untuk Allah di dunia dan akan kembali kepada Allah. Ingat 3 hal ini. Dari, untuk, kemana. Dari Allah, untuk Allah, akan kembali kepada Allah. Itu dia. Pegang itu. Ya. Maka dia senantiasa dalam kehidupannya, kata beliau, wal inabatu ilaihi 'alad dawam. Senantiasa bertobat dan takut pada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Wa 'ala hududi anfusihim asyaghilatu 'anillahi mukibbun wa an dzikri rabbihim ghafilun. Mereka terbalik ya, terbalik karena dia kehidupan dunia sangat sibuk, justru yang harusnya dia utamakan tidak diutamakan. Dan mereka sangat lalai dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali mengingat Allah. Wa limasalihi dinihim mudayyi'un, dan dia menyia-nyiakan tentang kemaslahatan agama mereka. Ya, waktu-waktu yang utama untuk memperbanyak ibadah, waktu-waktu yang utama untuk menuntut ilmu disia-siakan. Ada majelis ilmu dibiarkan. Ya, ketika Ramadan mungkin ya, orang-orang sibuk beribadah, tarawih, tahajud disia-siakan. Sibuk dengan apa? Dunia dan yang lainnya. Wa fi sukri ishqi al-ma'lufati haimun. Dan mereka sangat senang sekali. Ya, ishq ini al-ishq. Ini kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya asyik. Ya, ain, shin, qaf. Al-ishq itu artinya orang yang asyik, yang artinya negatif. Itu orang yang mabuk. Orang yang mabuk keasyikan ya, masalah dunia. Wa fi sukri, sukr ini mabuk ya, al-ishq asyik ya. Ya, keasyikan mabuk di dalam masalah dunia. Haimun yaitu hamam, apa namanya? Hamun itu orang yang sangat menginginkan sesuatu. Puncak tertingginya itu gitu. Sehingga Nabi SAW ada sebuah doa, ya Allah, wala taj'al dunya a'la hamya au kama qala. Ya Allah, janganlah jadikan dunia sebagai puncak tujuanku. Nah itu dia, jangan.
Ya, jangan. Nas'alullaha nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Sehingga mereka pun mereka lupa pada Allah sehingga Allah pun melupakan kepada mereka. Ulaika humul fasikun. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Walam yatanabbah min hadhihi ar-raqadah al-'azimah wal musibah al-jasimah illa al-qalil minal uqala wan nadir minan nubala. Dan tidaklah sadar tentang musibah yang besar ini kecuali sedikit saja daripada orang-orang yang mempunyai akal dan orang-orang yang mempunyai keutamaan. Fa'alimu annal khasarata kullal khasarati al-istighalu bima la yujdi ala sahibi illa al-wabal. Mereka paham, mereka mengetahui bahwasanya kerugian sebesar-besar kerugian adalah menyibukkan diri dengan apa-apa yang tidak membawa sahibnya kecuali bencana saja. Wal hurman wala yu'awwiduhu mimma yu'ammilu illa al-khusran, dan tidak membawanya kecuali kerugian. Fa'asarul kamila 'alan naqis. Maka mereka itu orang-orang uqala, orang-orang berakal itu ya mencari yang sempurna dan membuang yang kurang. Mereka faham. Artinya yang sempurna itu adalah akhirat, ya. Yang kurang adalah masalah dunia. Artinya asarul kamila 'alan naqis, bukan membuang ya, salah ya. Asar yaitu mengalah, lebih mengutamakan, gitulah. Mengutamakan akhirat daripada dunia, begitu. Al-kamil 'alan naqis. Wa ba'ul fani bil baqi. Dan menjual ya dunia demi akhirat. Al-fan yaitu yang fana, yang akan berakhir. Al-baqi itu suatu yang kekal, itu akhirat. Wa tahammalu ta'bat taklif wal ibadah, dan mereka menanggung berusaha ya untuk capek di dalam ibadah, enggak ada masalah. Hatta sarat lahum ladzatan wa adatan, hingga akhirnya ibadah itu menjadi suatu yang lezat dan kebiasaan. Ya semua itu ada proses. Berat Ustaz. Tahajud itu berat. Puasa Senin Kamis berat. Menahan pandangan itu berat. Iya berat, semuanya berat. Enggak ada yang enteng. Kalau enteng enggak ada ujian. Ya, harus dipisahkan, harus dibiasakan. Lama-lama akan menjadi sarat lahum ladzatan wa adatan, akan menjadi suatu yang lezat dan adat istiadat. Ya. Sama dengan orang-orang yang melakukan dosa merasa tidak berdosa, biasa aja karena sudah menjadi adatnya, naudzubillah. Maka orang-orang ya as-sairina ilallahi wa daril akhirah, yang melakukan perjalanan kepada Allah dan kampung akhirat juga seperti itu. Membiasakan diri terhadap ya taklif, beban ibadah. Dibiasakan. Lama-lama menjadi suatu yang lezat. Ya. Kalau enggak sholat tahajud ada yang kurang, kalau enggak baca Quran ada yang ganjel, gitu dia. Terus dibiasakan, jaga sampai tua, sampai mati. Ya, summa saru ba'da dzalika sadatan. Lalu dia setelah itu menjadi sadah. Sadah itu sayyid, itu apa ya? Seorang yang sudah ahli, seorang yang sudah ahli dalam bidang itu. Karena sudah kebiasaannya. Fasma' sifatihim wasta'in billah 'alal ittisafi biha. Maka dengarkanlah bagaimana sifat-sifat mereka dan minta tolonglah kepada Allah agar kita bisa bersifat seperti mereka. Ini kita baru masuk ke dalam mandumah atau syair dari Syekh rahimahullahu taala. Bait-bait syair beliau ini ada sekitar 20 ya, sekitar 20. Ya, 20 bait. Kita baca mulai yang pertama. Beliau mengatakan di dalam bait yang pertama, Sa'idal ladina tajannabu subular roda wa tayammamu limanazilir ridwani. Sa'idal ladhi artinya adalah bahagialah. Bahagialah orang-orang yang tajannabu, menjauhi subular roda. Itu jalan-jalan kehinaan. Bahagialah orang-orang yang selalu menempuh ya jalan yang menjauhi kehinaan, ya menjauhi jalan-jalan kehinaan. Wa tayammamu limanazilir ridwani, dan menempuh manzilah-manzilah keridhaan, mencari manzilah-manzilah
keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau menjelaskan bait ini, hada huwa aslu tariqihim wa qaidatu sayri fariqihim. Ini adalah pondasi atau asal daripada jalan-jalan mereka. Ya, wa qaidatu sayri fariqihim. Ya, dan juga fondasi perjalanan golongan mereka. Innahum tajannabu turuqal khusran wa tayammamu turuqar ridwan. Mereka menjauhi jalan-jalan kerugian dan menempuh jalan-jalan keridhaan. Tajannabu turuqa syaitan, mereka menjauhi jalan-jalan syaitan. Wa qasadu ibadatar rahman, dan menempuh jalan-jalan ar-rahman. Tajannabu turuqal jahim, menjauhi jalan-jalan neraka jahim. Wa tayammamu subulan na'im, dan menempuh jalan-jalan menuju surga na'im. Tarakus sayyiat wa amilul hasanat, mereka meninggalkan keburukan-keburukan dan mengamalkan kebaikan-kebaikan. Tanazzahu qulubahum wa ilsinatahum wa jawarihahum anil muharramati wal makruhat. Mereka mensucikan, membersihkan hati-hati mereka dan juga lisan-lisan mereka dan juga anggota-anggota badan mereka dari keharaman-keharaman, dari hal-hal yang makruh. Wa syaghaluha bi fi'lil wajibat wal mustahabbat, dan menyibukkannya dengan melakukan wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah. Al-mustahabbat bisa kita artikan yang sunnah-sunnah. Nah, atau yang disukai ya. Nazzahu qulubahum, itu mensucikan hati mereka. Ya. Jadi ayyuhal ikhwah, amal itu ada 3 ya. Amalul qalbi, alamul lisan, wal jawarih. Itu amal-amal hati, amal-amal lisan, dan juga anggota badan. Sehingga beliau di sini memulai dengan nazzahu qulubahum, yaitu memulai dari mensucikan hati-hati mereka. Karena hati ini yang terpenting daripada 3 amalan tersebut. Ya, hati ini adalah yang terpenting daripada jenis 3 amalan tersebut. Maka beliau memulai dengan nazzahu qulubahum. Lalu yang kedua, wa alsinatahum, yaitu alsinah, yaitu lisan-lisannya. Wa jawarihahum, yang ketiga baru anggota badan mereka. Ya. Kenapa? Kenapa yang pertama adalah hati, yang kedua adalah lisan, yang ketiga baru anggota badan? Siapa yang tahu? Ya, hadisnya jelas. Yang pertama hadisnya, innallaha la yanzuru ila wujuhikum, ya, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah itu tidak melihat kepada kebagusan wajah-wajah kalian, ya, anggota ajsadikum dalam riwayat yang lain, yaitu jasad-jasad kalian, tapi melihat kepada hati kalian. Ini menunjukkan amalan hati lebih utama daripada amalan anggota badan. Dan anggota badan biasanya mengikuti hati. Mengikuti hati. Itu udah otomatis. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah. Fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa huwal qalb. Ketahuilah bahwasannya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau dia bagus, maka akan bagus semuanya yang lain. Kalau dia buruk, maka akan menjadi buruk semua yang lain. Ala wa huwal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Sehingga ayyuhal ikhwah, yang paling utama kita bersihkan dulu hati kita. Kita perbagus dulu hati kita. Begitu juga ketika kita menuntut ilmu. Ketika kita menuntut ilmu, maka itu sama dengan kita itu, contohnya pengen beli sesuatu. Katakanlah kita pengen beli apa? Pengen beli bakso atau mie ayam. Apa yang kita lakukan? Itu wadahnya harusnya dibersihkan dulu. Kan begitu ya? Jangan wadahnya kotor. Ya. Sama, ilmu itu tempatnya di hati. Maka hati kita juga harus dibersihkan, disiapkan dulu.
Kata Syekh Salih Al-Utsaimin hafizahullah taala, maka hati itu seperti al-wi'a, seperti wadah. Seperti wadah, ya. Maka bersihkan dulu wadahnya dari penyakit riya, penyakit syubhat, penyakit syahwat, dibersihkan dulu. Jadi siapkan dulu wadahnya. Kondisikan dulu hati kita sebelum kita masuk ke sini, sebelum kita menuntut ilmu, sebelum kita pengen baca, sebelum kita mendengar. Siapkan dulu. Kalau hati kita dibiarin hati kita dibiarin aja, nggak peduli kita, ada syubhat, ada syahwat, ada perbuatan-perbuatan yang radhilah, perbuatan yang hina sering kita lakukan, susah kita menerima ilmu. Begitu. Maka wajar kalau kita ya ngapal 1 ayat, 2 ayat besok udah lupa. Ya gitu. Tempatnya nggak steril, ya. Memorinya banyak yang apa namanya, kalau dunia komputer banyak virusnya gitu ya. Error gitu. Dimasukin file yang bagus-bagus pun hilang terus gitu. Ya, maka bersihkan dulu. Bersihkan dulu, siapkan dulu WA-nya, tempatnya, hatinya. Ya. Lalu yang kedua, lisan. Lisan ini menempati tempat kedua ya sebelum jawarih. Ada sebuah asar, sebuah hadis ya. Ya minimal asar, saya lupa. Bahwasanya seluruh anggota badan ini selalu berwasiat kepada lisan. Tangan, kaki, mata, segala macam ya. Agar dia itu berwasiat agar lisan itu berbicara dengan yang baik ya. Ittaqullah ya, bertakwalah engkau wahai lisan, ya sungguhnya kami mengikuti apa yang engkau ucapkan. Jika engkau baik maka kami baik, seperti itu ya. Lalu yang ketiga baru anggota badan. Naam. Tahallau bil ahlakil jamilah, itu mereka berhias dengan akhlak-akhlak yang indah. Wa takhallau minal awsafi ar-radilah. Ya, yang pertama tahallau dengan ha, yang kedua takhallau dengan kha. Ya, kalau tahallau artinya berhias. Kalau takhallau artinya mengkosongkan diri atau membersihkanlah ya. Membersihkan diri minal awsaf, dari sifat-sifat ar-radilah, dari sifat-sifat yang buruk atau ya tidak baik. Nah, lalu bait yang kedua beliau mengatakan, fahumul ladina akhlasu fi masyihim mutasyarri'ina bi syir'atil imani. Merekalah orang-orang yang mengikhlaskan diri di dalam perjalanan mereka. Mutasyarri'ina, ya mereka apa namanya? Mutasyarri'in yaitu syar'i, artinya memakai syariat ya, atau berpegang terhadap syariat, bisyir'atil imani, bisyir'atil iman, dengan syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dengan syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuh bait yang pertama berbicara tentang ikhlas. Separuh bait yang kedua di sini berbicara tentang ittiba. Ya, mutasyarri'ina bisyir'atil iman, yaitu mereka bersyariat dengan syariatnya al-iman, artinya ini Muhammad SAW. Artinya Muhammad SAW dalam syarahnya. Yaitu kata beliau, hatanil qaidatani, ya, dua kaidah ini, wahuma al-ikhlas wal mutaba'ah, yaitu ikhlas dan mutaba'ah, syartun likulli ibadatin zahiratin wa batinah, adalah syarat, itu syarat diterimanya seluruh ibadah yang zahir ataupun yang batin. Fa kullu amalin la yuradu bihi wajhallah fahuwa batil. Maka seluruh amal yang tidak diinginkan di dalamnya wajah Allah, maka itu amal yang batil, tidak akan diterima. Bukan tidak diterima saja, bisa jadi kita mendapatkan dosa. Ya, ketika kita tidak mengharapkan wajah Allah, berarti wajah siapa yang kita harapkan? Wajah makhluk, ya kan? Kan begitu. Antara dua ini, jadi niat ini penting, ayo ikhwah.
Niat ini penting, penting sekali. Ya, penting sekali. Jadi bicara tentang niat ini jangan bosan-bosan. Syekh Utsaimin rahimahullah taala dalam menjelaskan hadis-hadis tentang niat di dalam Riyadhus Shalihin, maka beliau kesimpulannya adalah tajdidun niyah, memperbarui niat dan mengecek niat kita itu dilakukan setiap saat. Bukan hanya sekali-sekali, tapi setiap saat, terus. Jangan sampai syaitan masuk dan menyimpangkan niat-niat kita. Ingat, 3 orang yang pertama kali gara-gara dia neraka dipanaskan, bukan karena melakukan syirik akbar, bukan. Tapi melakukan apa? Syirik asghar. Syirik asghar. Itu orang-orang yang menghabiskan hartanya di jalan Allah, berinfak. Ya. Dikatakan oleh Allah kepadanya, apa yang engkau inginkan? Fa'altu hadza fika. Aku melakukannya untukmu ya Allah. Kadzabta, engkau dusta. Ya, kadzabta, engkau dusta. Yang kedua yaitu orang yang berjihad fi sabilillah, juga mengatakan seperti itu. Ya, fa'altu hadza fika, aku melakukannya untukmu. Begitu juga orang yang mengajarkan ilmu, naudzubillah, ini fitnah yang besar bagi para dai, para duat, para ulama. Ya, aku mengajarkan ilmu untukmu ya Allah, ini adalah fitnah yang besar sekali. Ya, kita nggak tahu. Semisalnya kita tidak ikhlas di mata Allah, habislah kita. Ya, habislah kita. Ya, maka Syekh Albani rahimahullah taala ketika membaca hadis ini riwayat Muslim, beliau menangis. Beliau menangis. Nah, naudzubillah. Jadi ayolah ikhwah, menjaga niat itu adalah suatu yang sangat penting sekali. Ya. Dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala memanaskan dan menyalakan api pertama kali. Maka 3 orang ini naudzubillah dijungkir balikkan di atas mukanya dan dilemparkan ke neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya. Lalu beliau mengatakan, fa kullu amalin la yuradu bihi wajhallahi fa huwa batil wa kullu amalin la yakunu ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mardud. Dan juga seluruh amal yang tidak di atas sunnah Rasulullah maka itu mardud atau tertolak. Ya. Sebuah hadis dari Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza laisa minhu fahuwa rad, rawahul Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayat Muslim man amila amalan laisa ali amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami maka itu tertolak. Nah, maka itu adalah 2 syarat diterimanya amal. 2 syarat diterimanya amal. Ada sebuah catatan sedikit masalah ini, yaitu orang yang jahil. Orang yang jahil, tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia beramal tapi tidak sesuai dengan contoh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini mendapatkan pahala tapi bukan karena amalnya, tapi karena cintanya pada Allah dan Rasulnya. Nah, ini harus dibedakan. Harus dibedakan. Ya, bukan karena amalnya, tapi karena cintanya pada Allah dan Rasulnya. Dengan catatan dia jahil. Dia jahil, tidak tahu apa-apa, taunya cuman itu. Dapatnya cuman itu, ilmunya cuman itu. Udah mencari kemana-mana nggak dapat. Ya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di dalam kitab Iqtida Ihdinas Siratal Mustaqim, beliau mengatakan orang-orang yang melakukan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi maksud beliau adalah orang-orang yang jahil, juhala, enggak tahu apa-apa. Mereka mendapatkan pahala, tapi bukan karena amalan bid'ahnya, tapi karena cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Sayangnya ini yang dijadikan dalil oleh sebagian saudara-saudara kita yang mengatasnamakan diri sebagai azwaja. Tengoklah ini, Syekhul Islam, gitu kan, mendukung kami. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu.
Adapun bagi orang yang telah jelas saya katakan, ya, sudah diberikan dalilnya, sudah diberikan, dan dia tetap ngeyel, maka dia tidak dapat apa-apa lagi, hanya mendapatkan dosa saja. Nah, فإذا اجتمع للعمل الإخلاص للمعبود وهو أن يراد العمل وجه الله وحده والمتابعة للرسول وهو أن يكون العمل قد أمر به فهذا هو العمل المقبول. Maka ketika sebuah amal itu sudah ikhlas untuk al-ma'bud, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan ittiba' lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, maka itulah amal yang makbul. Maka setiap kita beramal, perhatikan apakah sudah ikhlas. Nah, itu yang paling besarnya. Yang kedua, apakah sudah mengikuti contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu pertanyaan, dari dua hal ini kira-kira mana yang lebih penting dan urgent? Ikhlas atau ittiba? Ikhlas. Nah, sahih, ya, ikhlas. Ketika kita, ya, sudah berusaha untuk dua-duanya, ya, tapi kita nggak ikhlas. Kalau ikhlas ini memang ya nggak bisa kita katakan sudah usaha atau belum. Ya memang antum berusaha untuk riya. Antum ini tinggal pilih nih kalau ikhlas ini. Berusaha untuk riya atau ikhlas. Ya, nggak bisa dikatakan belum berusaha. Tapi kalau ittiba ini dengan usaha. Kalau ikhlas, ya silahkan antum mau ke kanan atau ke kiri, pilihan antum. Antum yang tahu. Nah, ketika ikhlas ini nggak ada, selesai, nggak ada dapat apa-apa. Justru dapat dosa. Kalau ittiba itu tergantung usaha. Kalau kita sudah berusaha, ternyata kok nggak ittiba. Apalagi dalam masalah khilafiyah, sedekap atau nggak sedekap misalkan, ketika berdiri i'tidal, ternyata salah katakan, ya sudah, tetap dapat pahala, Karena seseorang itu, ayyuhal ikhwah, akan dihukumi sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Beda. Bisa jadi si fulan dosa kalau melakukan amalan A, tapi kalau si fulan enggak dosa. Paham? Sesuai dengan ilmu yang sampai kepadanya. Tugas kita hanyalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahli ilmu jika kalian tidak tahu, selesai. Ternyata salah, ya sudah. Karena enggak paham. Aku enggak paham ini dalilnya, sudah saya baca, enggak paham. Sudah aku tanya, kesimpulannya ini ternyata kok salah di mata Allah, ya selesai. Kita enggak dosa. Ya, kita enggak akan dosa. Dengan syarat kita berusaha sudah mencari. Dapatnya itu, ya selesai. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Raddu 'alal Bakri, itu bantahan terhadap Al-Bakri, yaitu seorang yang membolehkan istighosah kepada Nabi SAW. Maka beliau mengatakan, kalaulah aku yang melakukannya, kata Syekhul Islam, la kafartu, sungguh pasti aku akan langsung kafir. Tapi kalau mereka, beliau tidak pernah mengkafirkan, karena ada syubhat. Ada apa? Syubhat. Mereka sudah berusaha dapatnya itu, ya sudah, mau gimana? Ya, begitu dia. Nah. Lalu bait yang ketiga, kita sampai jam berapa, panitia? 11:30. Jam 12. Baik. Yang ketiga, beliau mengatakan wa humul ladzi banau manazila sayrihim bainar raja wal khaufi lid-dayyani. Mereka lah orang-orang yang membangun manzilah, perjalanan mereka di antara raja dan khauf, lid-dayyani. Ad-dayyan itu adalah salah satu daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kebetulan sama dengan nama anak saya, ya. Faqih Abdud Dayyan. Ya, Ad-Dayyan adalah salah satu nama-nama Allah. Apa artinya? Dari kata-kata ad-dain, ad-dain itu adalah, ya, bisa berarti hutang. Itu membalas, artinya dibalas hutang itu. Dan Allah itu Maha Adil, artinya adil beliau. Dia, ya. Allah itu Maha Adil, dia selalu membalas, ya, kebaikan-kebaikan para hambanya. Ya. Adapun keburukan-keburukan terserah Allah. Ya, kecuali kesyirikan. Begitu dia.
Nah, orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Allah ini, mereka melakukan perjalanannya, manzilahnya itu antara takut dan harap. Ar-raja bainar raja'i wal khauf, seperti itu. Beliau mengatakan ai saru fi jami'i umurihim mustashibina wa mulazimina lil khaufi war raja'i. Yaitu mereka berjalan di dalam seluruh perkara-perkara mereka, umur, ya, perkara-perkara mereka, amal-amal mereka, mustashibina, yaitu bersahabat atau menjadikan dua hal ini, takut dan harap, sebagai sahabat perjalanannya. Tidak sombong dan juga tidak terlalu takut. Ya, pertengahan. Bainar raja wal khauf. Mulazimina, selalu melaziminya, yaitu lil khaufi war raja'i. Wadhalika anna lahum nadhran, ay nadrun ila anfusihim wa taqsirihim fi huquqillah. Karena mereka itu mempunyai pandangan, yaitu sebuah pandangan yang benar, ya. Itu mereka memandang di dalam diri mereka itu ada taksir, ada kekurangan. Apa itu? Fi huquqillah, di dalam hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kurang mensyukuri hak-hak kurang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, yang mana Allah berhak untuk disembah, Allah berhak untuk segala macam ibadah yang itu merupakan hak Allah dan kita kurang di dalamnya. Terutama adalah syukur pada Allah. Kita tuh sangat kurang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yuhditsu lahum al-khauf, sehingga timbul dalam diri mereka al-khauf, itu takut. Wa nadrun ila minanillahi alaihim, dan juga pandangan terhadap karunia Allah atas mereka. Wa ihsanihi ilaihim, dan perbuatan ihsan Allah kepada mereka. Yuhditsu lahum ar-raja, sehingga timbul dalam diri mereka harapan. Ya, Allah tuh Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Maha Pengampun. Insyaallah Allah akan, aku berharap Allah akan mengampuniku, menyayangiku dan merahmatiku, seperti itu. Jadi dua hal ini senantiasa berjalan, ya. Takut ada, harap juga ada, seperti itu. Wa aidan yanzuruna ila sifatil 'azamati wal jalali wal hikmati wal 'adli fayakhafuna 'ala anfusihim min tarattubi asariha. Dan juga mereka melihat terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat keagungan, jalalah, sifat hikmah dan keadilan, ya. Allah tuh mempunyai sifat hikmah dan keadilan. Ini menimbulkan sifat apa? Menimbulkan asar apa dalam diri kita? Takut apa roja? Ketika kita mengingat Allah itu mempunyai sifat yang azim, jalal, tinggi, hikmah dan adil, maka kita timbul dalam diri kita sifat roja atau khauf. Roja? Yang lain? Roja juga? Saya ulangi lagi. Allah mempunyai sifat azamah, yang agung, tinggi, jalal, yang mulia, hikmah dan adil. Maka akan timbul sifat dalam diri kita, sifat apa? Harap atau takut? Dua-duanya? Enggak, salah satu. Roja, Pak. Roja. Yang lain apa? Antum apa, Ridwan? Roja juga? Salah. Yang benar takut. Takut. Ya, yang benar takut. Allah tuh Maha Adil, artinya Allah tuh tidak mengadab seorang hamba pun kecuali karena keadilan. Itulah sifat adil Allah. Ya. Tapi kalau Allah memberikan pahala, ampunan, rahmat, itu lebih. Banyakannya lebih, gitu dia. Tapi kalau Allah mengadab, itu karena keadilan Allah. Ya. Jadi kalau kita ingat sifat adil Allah, maka ingat azab Allah. Allah itu adil, pasti akan mengadab saya kalau saya punya kesalahan. Maksudnya tidak bisa jadi Allah akan mengadab saya, gitu dia. Karena Allah mempunyai sifat al-adl, begitu dia. Adapun yang mengingatkan kita terhadap sifat roja adalah berikut ini. Wa yanzuruna ila sifatir rahmah wal jud wal karam wal ihsan fayarjuna ma taqtadihi fa inna
fa in fa'alu hasanatan jama'u bainal khaufi war raja'i. Ya, adapun ya, mereka juga melihat terhadap sifat-sifat Allah, sifat rahmat, sifat jud. Jud ini apa ya? Sifat yang memberi ya. Wal karam yang mulia, wal ihsan ya. Berbuat ihsan itu adalah berbuat di atas kewajiban, di atas fadl atau di atas sebuah keadilan, berlebih, itu namanya ihsan. Contoh, saya membeli aqua harganya 5.000, saya kasih 10.000, itu namanya ihsan. Namanya apa? Ihsan. Tapi kalau saya membayar 5.000 ya sesuai dengan hak dia, itu baru namanya adil atau kewajiban, seperti itu. Nah, ketika kita mengingat sifat ihsan Allah, sifat rahmat Allah, sifat jud Allah, maka kita berharap kepada Allah. Kalau kita mengingat sifat adil Allah, hikmah Allah, maka kita takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa in amilu sayyi'atan, dan jika dia mengamalkan berbuat keburukan, khafu min iqabiha, takut dari iqab Allah, wa rajau maghfirataha, dan berharap ampunannya, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah. Fahum bainal khaufi war raja'i yataraddadun, maka mereka senantiasa di antara berharap dan takut, wa ilaihima daiman yafza'un, dan senantiasa mereka berada dalam kedua sifat ini ya, harap dan cemas, begitu dia. Wa minhuma fi amri sayrihim mutaraddidun, dan senantiasa mereka di dalam perjalanannya itu ya mutaraddidun antara keduanya. Faulaika alladziina ahrazu qasabas sabqi wa ulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan ya keutamaan, dan merekalah orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Lalu yang keempat, bait yang keempat, beliau mengatakan wa humul ladziina malal ilahu qulubahum biwadadihi wa mahabbatir rahmani, dan merekalah orang-orang yang dipenuhi oleh Allah di dalam hati mereka ya kecintaan dan mahabbah kepada Ar-Rahman. Hadhil manzilah, kata beliau, manzilah ini, wahia manzilatul mahabbah, hiya aslul manazili kulliha, itu adalah asal dari manzilah semuanya ya. Jadi manzilah mahabbah ini adalah manzilah yang paling utama. Sebagaimana dalam ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman, ya Dzur-Rahmah dan Dzur-Rahim, ya. Artinya kita mencintai Allah Subhanahu wa taala ya, sebuah zat yang mempunyai sifat rahmat dan rahim. Ya, seperti itu. Wa minha tansha'u jami'ul a'mal as-salihah, dan darinya itulah timbul amal-amal yang saleh. Ya, timbul amal-amal yang saleh karena kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa seorang yang malas ya untuk melakukan amal-amal saleh ya, maka bisa dipastikan sifat cintanya pada Allah mungkin lemah dia. Sifat cintanya pada Allah dia lemah. Bisa jadi dia harap terhadap surganya tinggi, takut nerakanya tinggi, tapi sifat cintanya mungkin masih lemah. Masih lemah. Maka untuk mendapatkan ya, sifat cinta ini itu ada jalan-jalannya. Nanti insya Allah akan kita bahas ya. Sampai nanti. Ya, wa minha tansha'u jami'ul a'mal as-salihah, dan darinya itu timbul seluruh amal-amal soleh dari sifat cinta tersebut. Kalau nggak ada cinta, maka susah. Minimal itu berat, ya. Yang mendukung dia hanya surga dan neraka saja. Itu sudah bagus. Tapi ketika dia benar-benar paham, sebagaimana kata Ibnu Qayyim tadi yang kita jelaskan, itu mengenal Allah dengan nama-nama dan sifatnya sehingga dia mencintainya dengan nama-nama dan sifatnya, sebagai konsekuensinya itu adalah sesuatu yang paling aku sukai, kata beliau. Karena darinya timbul amal-amal solehah, itu dia. Ya, timbul amal-amal solehah. Ya, seperti itu.
wal a'malun nafi'ah, dan amal-amal yang bermanfaat, wal manazilal 'aliyah, dan juga manzilah-manzilah yang tinggi, ya. Ketika antum mencintai sebuah zat yang tinggi, maka antum juga berada di dalam manzilah yang tinggi. Tapi kalau antum mencintai sebuah zat yang rendah, maka manzilah antum juga rendah. Ya, seperti itu dia. Nah, wa ma'nal mahabbah, dan makna cinta atau mahabbah itu adalah ta'alluqul qalbi bil mahbubi waluzumul habbi waluzumul hubbi lil qalbi. Makna mahabbah adalah keterikatan hati kepada al-mahbub yang dicintainya, dan melazimi cinta, ya, dan melazimi cinta tersebut untuk hatinya, fala tanfakka anhu, dan dia tidak terlepas darinya, senantiasa terus menerus, ya. Jadi cintanya itu terus menerus, bukan sekejap-sekejap saja. Kalau cuman sekejap-sekejap saja itu ya biasanya cinta pada makhluk, ya. Hari ini saya cinta kepada apa ya, Innova Reborn misalkan. Besok udah cinta lagi kepada Rubicon, kan beda lagi kan gitu. Udah lain cintanya. Sama. Mungkin hari ini lihat akhwat cantik misalkan soleha, ya. Oh ini lebih soleha lagi, cinta lagi sama dia gitu. Kan gitu. Pada makhluk. Kalau Allah tidak. Allah tidak. Karena Allah adalah maha sempurna dan paling sempurna dan kekal. Ya. La yamut, tidak pernah mati. Adapun makhluk adalah yamut, akan mati. Sehingga dengan matinya makhluk itu mungkin juga akan sirna cintanya. Wahiyya taqtadhi min sahibiha al-inkifaf an ma yakrah amma yakrahu al-habib. Dan ini berkonsekuensi dari sahibnya untuk menjauhi apa-apa yang dibenci oleh al-habib, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti itu. Ya, kalau kita mengaku cinta pada Allah, tentunya kita membenci apa yang Allah benci, menjauhi apa yang Allah benci, seperti itu. Itu buktinya. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti cinta. Ini bukti cinta nih, lagi lewat nih, ya kan? Sedekah itu burhan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wal mubadiratu ila ma yurdih, dan bersegera terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Allah. Itu dia. Enggak malas-malesan. Dengar adzan Allahu Akbar, malas dia. Masih pegang HP, main Facebook. Udah mau qomat baru lari dia kamar mandi, wudu ke masjid. Ini cintanya 5 watt ini. Kecil nih gitu ya. Naudzubillah. Semoga Allah memperbaiki kita ya. Banyak di antara kita yang masih kayak gitu ya. Naudzubillah. Tsumma naudzubillah. Ya, saya ulangi lagi, wal mubadiratu ila ma yurdih biqalbin munsyarihin. Bersegera terhadap apa-apa yang diridhoi oleh Allah, mendatangkan ridha Allah, ya. Mendengarkan adzan cepat, ya. Biqalbin munsyarihin, dengan hati yang senang dan lapang. Masya Allah, sudah adzan ini, ayo kita ke masjid, ya. Dan salah satu pemuda yang mendapatkan naungan di padang mahsyar, fi yaumin la dhilla illa dhilluh, di sebuah hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah, adalah asyabun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid, yaitu pemuda yang hatinya selalu tergantung pada masjid. Senang kalau ke masjid. Kalau ada taklim senang dia. Ya, tenang hatinya, munsyarih, lapang hatinya. Ya. Lapang dada gitu. Ada nggak di antara kita kalau ada taklim malah sempit? Aduh, taklim lagi gitu kan. Bosen. Apalagi ustadz ini lagi ya gitu. Naudzubillah. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Harus munsyarihin. Wa sadrin rahib, ya. Dan juga dengan dada yang lapang dan berharap, seperti itu. Fa in takallama billah wa in sakata lillah
wa in taharraka falillah wa in sakana falah fayahdusu 'anil hubbi asyauqu ila Allah wal qalqu fala yakadu sahibuhu yastaqirru. Ketika dia berbicara maka berbicara karena Allah. Ketika dia diam, dia juga diam karena Allah. Kalau dia meninggalkan sesuatu maka juga untuk Allah, dan jika dia tenang karena itu dengan sebab Allah. Kalau dia cinta dan rindu maka juga rindu kepada Allah. Wal qalqu, ya, dan hatinya selalu bergetar gitu ya. Fala yakadu sahibuhu yastaqirru, maka seolah-olah senantiasa hatinya itu tidak pernah tenang karena belum bertemu pada kecintaannya, ya, kesayangannya, ya, buah apa namanya, kalau kita artikan buah hati nggak cocok ya, itu kecintaannya lah, itu zat yang maha sempurna, itu zat yang wajib dan lazim untuk kita cintai dan paling kita cintai dari seluruh makhluk, ya. Di mana Nabi SAW mengatakan tidak akan merasakan manisnya iman sampai, ya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai atas dirinya sendiri, ala nafsihi wa walidayhi wa waladihi, ya, dari orang tuanya dan anak-anaknya dan seluruh makhluk yang ada, seperti itu. In qila, jika dikatakan fahal lil mahabbati allati hiya a'lal maratibi min wasilatin wa sababin, ini dia yang kita janjikan tadi. Apakah ada bagi mahabbah, manzilah yang tinggi ini, yang dia adalah maratib, a'lal maratib, manzilah yang tertinggi, wasilah dan sebab, ada enggak bagaimana caranya untuk mendapatkannya? Nah, ini ya, ada caranya, dengarkan. Maka beliau mengatakan qila, dikatakan lam yaj'alillahu matlaban illa ja'ala li husulihi sababan. Tidaklah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebuah matlab, itu sebuah tuntutan, ya, kecuali Allah pasti menjadikan untuk mendapatkannya itu sebuah sebab, sebuah cara, sebuah jalan, sebuah tariq, ya. Maka beliau mengatakan famin akbari asbabiha al-inkifafu an kulli qati'in bil qawli wal fi'li wal afkari ar-radiyati. Maka perhatikan, termasuk dari sebab terbesar untuk mendapatkan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan cinta yang benar, bukan cintanya seperti cinta-cinta sufiah yang palsu itu, ya, adalah al-inkifaf. Itu menjauhi an kulli qati'in, dari seluruh pembatal. Qati' artinya pemotong, artinya pembatal dari semua itu. Itu apa? Bil qawli wal fi'li wal afkari ar-radiyah. Itu menjauhi, ya, perkataan, perbuatan dan fikiran yang buruk, yang haram, yang tidak dicintai Allah dan mendatangkan murka Allah. Itu dia. Itu meninggalkan sesuatu. Karena meninggalkan dosa itu lebih utama daripada melakukan sebuah amal. Itu dulu kita tinggalkan dulu, ya. Kita tinggalkan dulu. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum." Itu dia. Apa-apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Kalau yang dilarang Nabi tidak ada semampu kalian, nggak ada, maka tinggalkanlah semampu kalian, nggak ada, tinggalkan. Tapi kalau amal perintah Nabi, lakukan semampu kalian. Itu dia, ya. Jadi meninggalkan sesuatu itu lebih utama. Antum melakukan amalan-amalan soleh, 1.000.000 amalan, tapi antum juga melakukan larangan-larangan Allah, bisa jadi itu menjadi penghalang antum untuk mencintai Allah. Bisa jadi. Apa kata beliau di sini? Famin akbari asbabiha, yaitu sebesar-besar sebabnya adalah ini dia,
meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah daripada perkataan, perbuatan, dan pikiran. Itu dia. Lalu beliau juga mengatakan wal iksaru min dzikrillah bi khuduri qalbin, dan memperbanyak berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hati. Ya, berzikir dengan lisan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan seterusnya, tapi dengan hati juga. Dengan hati juga. Antum harus tahu apa itu subhanallah, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Antum harus tahu kandungannya itu apa. Antum baca kitab-kitab penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang ini bagus. Ya. Sehingga lebih mengena di hati kita. Seperti itu. Wa tadabburi kalamihil karim, dan juga mentadaburi, mempelajari kalam Allah Subhanahu ya. Itu Al-Qur'an, mutala'atan ni'amahu al-'azimah 'alal 'abdi, yaitu mutala'ah, mempelajari nikmat-nikmat Allah yang banyak sekali, yang agung sekali terhadap para hamba. Sehingga kita bersyukur, ya, sehingga kita mencintai Allah. Ya. Karena ketika seorang mencintai, itu dia tahu sebab-sebab kenapa dia mencintainya. Fadilahnya itu apa? Ya. Ya. Satu contoh saja, ketika antum menginginkan satu mobil, ya. Apalah Land Cruiser atau apa, kenapa antum cinta badannya? Karena antum tahu keutamaan-keutamanya, kuat, kencang, tenaganya besar, gitu ya. Bisa naik-naik kemana-mana. Ada fadilah-fadilahnya. Apalagi ya Rabbul Jalali wal Ikram, Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semuanya dari rambut sampai ujung kaki. Dari setetes mani yang menjadi kita sesempurna ini. Ya. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kalian, apa kalian tidak mempelajari, tidak melihat bagaimana kita mempunyai jantung yang bekerja memompa darah puluhan tahun, 60 tahun, 100 tahun, gitu kan? Kalau dia berhenti 1 menit aja mati kita. Ya, pompa buatan Allah Subhanahu wa taala. Antum beli pompa merek apalah, Shimizu atau apa, setahun aja nggak dimatikan, rusak nggak itu? Rusak kan? Ini pompa buatan Allah, masya Allah, nggak pernah berhenti. Dari kita bayi sampai sekarang, sampai tua nanti insya Allah taala. Bagaimana besarnya karunia Allah terhadap kita. Darah yang mengalir, otak yang begitu sempurna, menerima berbagai macam jutaan informasi, kita proses mana yang baik, mana yang jelek, ya, dan seterusnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian sendiri, apakah kalian tidak mempelajari? Seperti itu. Ini kita berarti belajar tentang ayat-ayat kauniyah Allah. Ini juga bisa memperbesar iman kita, cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala, yang berefek terhadap ya amal-amal soleh setelahnya. Wa bil wuqufi baina yadayhi bi khuduril qalbi, dan juga dengan wukuf artinya salat berdiri, baina yadayhi di depan Allah, bi khuduri qalbin, dengan menghadirkan jiwa dan hati kita sepenuh. Salat malam, berdiri di kegelapan malam sendiri, ya, antum pribadi lapor kepada Allah, meminta kepada Allah, menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mendatangkan ya kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Cinta ini amal hati ayyuhal ikhwah, amalan hati. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tahadu tahabu. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Artinya amalan-amalan anggota badan itu bisa memperbaiki amalan-amalan hati. Jadi cinta itu akan timbul setelah tahadu. Ya, walaupun dua-duanya saling berpengaruh. Tapi ketika cinta itu belum ada, ya, misalkan ana sama antum nggak kenal, pertama kenalan dulu, ya, supaya kita lebih lengket, lebih mencintai, maka saling memberi hadiah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah dari Nabi, saling memberi hadiah. Tetangga kasih hadiah, kasih oleh-oleh, cinta dia sama kita.
Akhirnya hubungan bagus, ada keterikatan hati, ada ta'alluq, ya, seperti itu. Maka bagaimana dengan Allah? Sama. Kita beribadah pada Allah yang wajib-wajib dulu. Selesaikan dulu yang wajib 5 waktu. Lalu tambah yang sunnah-sunnah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW ya, bersabda yang artinya bahwasanya ya, tidak ada sebuah amal yang paling dicintai Allah kecuali mau aujabahu, yaitu yang diwajib-wajibkan. Lalu seorang hamba itu, kata Nabi SAW, senantiasa berbuat nawafil, beribadah secara nawafil yang sunnah-sunnah, hatta sampai Allah mencintainya, ya, dan dia pun mencintai Allah, sehingga ketika dia berbicara, maka ya Allah lah yang berbicara karena Allah, dan ketika mendengar maka Allah menjadi pendengarnya, ketika berjalan, nah seperti itu, seterusnya. Itu dia, ya. Jadi dengan amal-amal pertama wajib antum melaksanakan semuanya. Wajib antum habiskan dulu yang wajib, jangan sampai ketinggalan. Wajib pada Allah dan juga kepada manusia. Ya, baru antum tambah dengan yang sunnah-sunnah. Jangan kebalik. Antum rajin sekali sholat duha, subuh ketinggalan. Naudzubillah, ya. Ini kebalik, nggak bisa. Ya, ada cerita dulu seorang supir taksi, ya, ketika mungkin dites oleh seorang ustadz, Bapak sholat subuh atau enggak? Waduh, kalau sholat subuh ini saya ketinggalan mas, belum bisa. Sementara 4 dulu lah, gitu mungkin. Tapi kalau sholat duha saya nggak pernah ketinggalan. Kira-kira gimana nih? Kebalik, nggak bisa. Tetap antum sholat duha 1.000.000 kali nggak bisa menggantikan subuh yang hanya cuma 2 rakaat, nggak bisa. Karena itu harus dipenuhi dulu. Ya, sama dengan manusia juga, apalagi dengan manusia. Ya, jangan meremehkan kewajiban pada manusia. Hutang piutang, hutang kehormatan, hutang harta, ya, hutang fisik, pernah memukul segala macam. Naudzubillah. Maka itu bisa menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang rugi. Itu orang-orang yang di hari kiamat nanti diberikan catatan kebaikannya sejauh mata memandang. Itu catatan kebaikannya semua. Berarti banyak atau enggak? Banyak ya. Apalagi kalau yang sedikit ya. Ini banyak. Tapi dia habis. Segitu banyaknya catatan panjang kebaikan, amal soleh habis. Kenapa? Karena akhadha mala hada wa daraba hada wa syatama hada. Dia pernah ngambil harta si fulan, utang tidak dibayar. Dia pernah memukul si fulan, pernah mengejek si fulan, mencemarkan nama baiknya, tidak minta maaf. Na'udzubillah. Muflis, rugi. Itu dia. Jadi yang wajib-wajib ini antum beresin dulu semua. Beresin semua. Pada Allah dan juga kepada makhluk. Bahkan saya katakan yang kepada makhluk ini lebih berat. Karena bisa seperti ini, rugi. Kalau kepada Allah kita bisa minta ampun, istighfar, selesai. Kepada makhluk antum harus jumpai dia, minta maaf, bayar utangnya. Atau antum misalkan pernah mukul dia, minta maaf, minta dihalalkan. Ya, kalau dia minta kisos, pukul juga lah gantian, kepala dong, gitu misalkan. Ya harus terima, ya udah nih pukul nih gitu misalkan. Seperti itu. Iya, sahih. Ya, nggak bisa kita udahlah minta maaf aja lah, kan sakit dipukul, nggak bisa. Kalau dia minta maaf, oke. Kalau dia nggak mau, tetap akan dikisos di akhirat nanti. Bahkan Al-Ustadz Firanda Hafidhahullah Ta'ala pernah mengatakan, kalaulah misalkan kita pernah menjatuhkan kehormatan si fulan, lalu dia minta uang 5 juta lah, itu baru ku maafkan. Kalau nggak 5 juta, sorry lah, itu kasih kalau antum punya, ya. Sebelum harta dan anak tidak lagi ada nilainya di akhirat nanti. Ya, seperti itu. Itu beratnya urusan dengan manusia. Ya, sahih. Seperti itu. Ya. Maka yang wajib-wajib ini antum beresin semua, jangan pernah ada yang tinggal, baru yang sunnah-sunnah. Insyaallah dengan seperti itu antum bisa mencintai Allah dan Allah mencintai antum dengan cinta yang sempurna insyaallah taala. Baik. Lalu beliau mengatakan sedikit lagi, wabil wuqufi baina yadayhi bi khuduri qalbin, dan dengan salat malam, ya, dengan menghadirkan hati,
wa adabin, dan juga dengan adab, fil wukuf baina yadayhi, dengan adab ya, ketika kita salat malam, maka walaupun tidak wajib, maka ketika kita beradab, dan ini juga ada sunnahnya dari para sahabat, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian yang bagus, itu lebih sempurna ya. Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wangi-wangian ya, pakaian yang bagus itu bisa mempengaruhi hati seseorang. Ya. Lebih tenang dia, lebih khusyuk dia. Beda kita sholat pakai baju kaos seadanya, baju bau keringat, gimana mau khusyuk sholatnya, seperti itu. Wa mujalasatil muhibbin, dan juga bermajelis dengan para muhibbin. Artinya para muhibbin ilallah, ya, orang-orang yang cinta pada Allah, duduk-duduk bersama. Kita duduk di situ, yang tadinya kita tidak cinta sama Allah, kita bisa cinta sama Allah. Betul apa enggak? Betul. Kepada makhluk aja bisa. Ketika kita duduk-duduk bersama orang yang cinta pada fulan, kita sering duduk sama dia, lama-lama kita juga cinta sama fulan. Betul apa enggak? Ya, seperti itu. Wa mujanibati kulli qati'in, dan juga menjauhi setiap pemotong, yaitu pembatal daripada hal-hal ini, yaitu apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman fa'ala dzalika nala mahabbatallah insyaallah wallahul musta'an. Maka barang siapa melakukan hal itu, maka dia akan mendapatkan cinta pada Allah insyaallah, dan kepada Allah lah tempat meminta. Walihada qultu, oleh karena itu aku katakan di dalam bait yang kelima, wa humul ladzina aktsaru min dzikrihi fis sirri wal i'lani wal ahyani, seperti itu. Ya, insyaallah mungkin di lain kesempatan, jika Allah masih memberikan saya kesempatan dan antum sekalian hadir di sini, kita lanjutkan di bait yang kelima. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada pertanyaannya? Ada? Nggak ada? Oh, baik. Mungkin kalau ada satu atau dua pertanyaan dari antum, dipersilakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Ada? Pertanyaan, bagaimana kita bersikap qanaah dan tidak ngoyo dalam mencari nafkah jika dihadapkan pada kenyataan dan tuntutan biaya pendidikan anak yang semakin mahal? Masya Allah. Ya sama, saya juga merasakannya ya. SPP mahal banget. Apalagi anaknya banyak. Ini anaknya berapa nih yang bertanya ini? Saya anaknya 7. Ya, 4 orang di pondok semua. 1 orang paling enggak bisa hampir 2 juta. Berarti 1 orang berapa? Berarti total berapa? Hampir 8 juta. Belum yang 3 orang di Lukman Hakim belum mondok. Ya, total bisa lebih dari 10 juta. Padahal gaji saya nggak ada. Saya pengangguran. Gimana itu? Artinya jangan ngoyo, tetap kita maksimal. Kita tetap maksimal di dalam mencari harta, mencari ma'isyah, itu kan fardu ain. Mencari ma'isyah, mencari kehidupan, itu fardu ain bagi seorang suami. Dan itu lebih utama daripada ngaji seperti ini. Saya katakan lebih utama ketika keadaannya adalah fardu ain. Fardu ain. Jadi antum misalkan hari Minggu SPP belum terbayar, antum bekerja sebagai tukang bangunan misalkan, antum nggak ngaji dan bekerja sebagai tukang bangunan, ya macam Pak Toat ini tukang bangunan, ya kan? Itu lebih utama. Kenapa? Karena itu fardu ain. Ya, kalau menuntut ilmu bisa fardu kifayah, bisa mustahabah, bisa sunnah, macam-macam tergantung keadaan masing-masing. Itu dia. Jadi jangan disalahartikan. Wattaqullah wa ajmilu fit talab. Bertakwalah pada Allah dan jangan ngoyo dalam bersahajalah dalam mencari penghidupan.
Ya, artinya tetap dia maksimal, tetap. Ya, jangan sampai kita salah dalam menyikapi mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah ataupun yang sunnah, tetap. Ya, maksudnya ngoyo di sini adalah ketika seseorang itu, ya, apa namanya ya? Pertama di dalam posisi dia itu ya mungkin sudah cukup, ya. Lalu dia terus mencari, gitu dia, ya, seperti itu. Dan seolah-olah tidak ada cukupnya sehingga terlalaikan sebagian ibadah atau minimal keutamaan dari menuntut ilmu, ibadah dan yang lainnya. Mungkin dia kewajiban tidak tinggal, cuman ya fadilah menuntut ilmu ya dan yang lainnya dia tertinggal gara-gara terlalu ngoyo dalam mencari nafkah. Wallahu alam. Nah, ini yang bisa siap, semoga bermanfaat ya. Ada lagi? Ya, silakan. Baik. Mana yang lebih utama, sholat malam atau menjaga? Dan kita kerja sebagai security. Maka jawabannya pada asalnya lebih utama menjaga. Ini pada asalnya. Karena menjaga fardu ain, kita sudah berakad terhadap bos kita misalkan, atau pemilik. Kalau antum di sini misalkan masjid ya pemilik yayasan di sini, atau pabrik ya ownernya dan segala macam. Waktu kita sudah dibeli, waktu kita. Jadi ketika kita berjaga di situ itu mengerjakan kewajiban yang fardu ain, cuman antum yang harus mengerjakannya. Adapun sholat malam itu sunnah, kecuali bos antum, owner antum memberikan kebebasan. Ya, antum kalau malam jaga malam mau sholat sunnah silakan. Yang penting aman. Yang penting sambil tengok-tengok, lirik-lirik, nah gitu kan nggak masalah. Seperti para sahabat yang ribat, ya, mereka sambil sholat malam, ya, gitu dia. Ya intinya saling mengerti. Adapun sholat wajib maka itu nggak bisa ditawar lagi. Wajib sholat ya sholat, seperti itu. Adapun sholat wajib berjamaah, itu ditengok. Sebagai seorang security terkadang itu mendapatkan udzur untuk tidak sholat jamaah gantian, itu boleh. Ketika yang dijaganya itu adalah fasilitas-fasilitas umum misalkan, ya, yang mana kalau dia tidak jaga maka itu bahaya. Gardu listrik, gardu PLN segala macam itu harus ada 24 jam, harus ada yang kontrol, ya kan? Misalkan, maka itu boleh. Seperti ya para askar di Masjidil Haram yang menjaga para imam, menjaga pintu-pintu tertentu, ketika tidak di stop maka bahaya. Nah, seperti itu, gantian. Itu boleh, ya, itu boleh seperti itu, ya. Jadi antum bilang aja sama bos, ya, nah gitu. Gimana nih kalau sholat malam boleh nggak gitu? Nah, taib, ya. Ada lagi kira-kira? Kalau nggak ada, kita tutup dengan HP-nya buat Ustadz ini. Kalau ada orang yang kita sampaikan sunnah kepada mereka tapi mereka menolak dengan dalih bukan seperti itu yang diajarkan ustadznya, bagaimana Allah menghukumi orang tersebut, Ustadz? Nah, ya. Jadi di sini ada semacam iqamatul hujjah. Sunnahnya nggak seperti ini, hadisnya ini. Lalu dia berdalil, ustadzku nggak bilang gitu. Nah ini gimana nih? Ini ada dua keadaan. Keadaan pertama, memang ustadz yang dia ikuti adalah ustadz yang thiqah dan ilmunya mumpuni, dan dia tahu dia berilmu, dia tahu persis dia orang berilmu nih, ya. Adapun si fulan ini, kawanku ini baru kemarin sore misalkan, entah betul entah enggak kan gitu, dan dia hanya menyampaikan hadis. Nah, ini ma'dzurun, yang seperti ini ma'dzurun, diterima. Tapi ketika yang disampaikan hadisnya seperti ini, Mas, ini pemahaman dari Imam Syafi'i. Siapa yang bisa mengalahkan Imam Syafi'i misalkan?
Oh, Imam Syafi'i ini nggak seperti ustadku. Nah, ini nggak bisa. Ya, paham maksudnya? Ustadku siapa? Imam Syafi'i siapa? Kan gitu. Jadi nggak diterima seperti ini. Taklidnya taklid yang tidak diterima. Tergantung keadaan. Jadi tidak mutlak 100% salah juga. Ketika antum menyampaikan cuman tok hadis aja, tok, dan dia juga punya hadis dari ustadznya, maka ini masih bisa diterima. Antum harusnya ini hadis, ini pemahaman Syekh Fulan misalkan, yang dia juga terima. Misalkan Imam Syafi'i kan diterima seluruh dunia ya. Imam Syafi'i memahami hadis ini seperti ini mas salah. Nah ini nggak bisa lagi. Ketika dia menolak maka dia dosa, sudah dosa. Intinya dia faham. Ketika dia sudah faham, tidak ada jalan lagi untuk mengelak, maka dia disitulah mulai dosa, gitu dia. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, mungkin cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.